Belakangan ini muncul istilah Green Islam atau Islam hijau. Apa sih itu? Itu adalah sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip ekologi dan pelestarian lingkungan dan ajaran Islam. Nah, dalam pandangan Green Islam, menjaga alam dan lingkungan adalah bagian integral dari ibadah, ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, saya yakin konsep ini berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, menghindari pemborosan, dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah fil ard. Sebab kita sebagai manusia ini diciptakan untuk menjadi khalifah, menjadi pengelola ya di alam semesta ini, seperti tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Karena itu kita semua sebagai khalifah Tuhan, sebagai orang yang diamanahi mengelola bumi ini, kita bertanggung jawab loh. Nggak boleh kita membiarkan alam kita ini rusak. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab untuk melestarikan ya kesehatan lingkungan, kelestarian alam semesta. Nah, bagaimana caranya? Ya, banyak hal yang sudah diajarkan di dalam agama ya. Misalnya di dalam buku saya Muslimah Reformis, Ensiklopedia Muslimah Reformis, itu saya menuliskan di sana tentang Islam sebagai agama cinta lingkungan. Kenapa penting saya tuliskan itu? Karena sejumlah pakar sosiologi lingkungan berkesimpulan bahwa kurang berhasilnya pembangunan lingkungan di Indonesia antara lain disebabkan karena minimnya kajian ekologi dari perspektif teologis, seolah-olah menjaga lingkungan itu bukan bagian dari ajaran agama. Padahal saya yakin semua agama ya mengajarkan tentang pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan. Nah, umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia itu seharusnya menjadi memberikan contoh ya terbaik. Karena dalam Al-Quran juga pada surah Ar-Rum misalnya ayat 41 itu Allah sudah tegas mengatakan Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Ya, karena itu Allah merasakan kepada mereka ya akibat perbuatan mereka. Jadi ada macam gempa, ada macam bencana dan sebagainya. Itu supaya kita tuh sadar gitu loh bahwa kita nggak boleh memperparah kerusakan ini. Mari melakukan hal-hal yang positif, konstruktif. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ya, lakukan, nggak usah tunggu nanti, lakukan sekarang. Nggak usah menunggu kapan kita bisa melakukannya secara masif. Ya, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Seperti apa? Misalnya menggunakan sumber daya alam secara bijak, mengelola sampah dengan baik, penggunaan energi terbarukan, serta praktek-praktek pertanian yang ramah lingkungan. Itu adalah contoh-contoh konkret dari penerapan Green Islam. Nah, karena itu berbagai organisasi dan komunitas muslim di seluruh dunia itu kini semakin aktif dalam mengkampanyekan gaya hidup yang ramah lingkungan, termasuk mendirikan masjid-masjid yang hijau dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktek-praktek berkelanjutan. Saya sudah melihat sejumlah masjid ya, sayangnya ini di Eropa ya, di Denmark misalnya, di Belanda ya, bagaimana masjid-masjid itu tidak lagi menggunakan sumber air yang seperti di Indonesia, tetapi sudah menggunakan sumber air dari energi yang terbarukan, menggunakan solar system dan seterusnya. Karena itu Green Islam ini adalah sebuah gerakan yang mengajak umat Islam untuk terlibat dalam upaya-upaya global melawan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dengan mengambil peran aktif dalam gerakan lingkungan hidup, umat Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pelestarian bumi. Dalam konteks ini, Green Islam bukan hanya sekedar konsep religius, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang menghubungkan ajaran spiritual dengan aksi nyata untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Seperti yang selama ini saya kampanyekan, marilah kita beragama dengan perspektif holistik yang menyatukan spiritualitas, etika, dan tanggung jawab ekologis. Karena itu, di samping kita memperbaiki sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi juga harus disertai dengan upaya-upaya konkret menjaga lingkungan.
Karena itu kalau kita cuma sholat lalu kita melakukan eksploitasi alam apapun bentuknya, maka sesungguhnya kita akan disebut sebagai pendusta agama. Kita nggak mau kan disebut pendusta agama seperti yang disebut atau disindir di dalam surah Al-Ma'un. Karena itu marilah kita kembali memahami agama kita dengan benar, dengan holistik, bahwa spiritualitas itu menghendaki kita untuk aktif menjaga lingkungan agar supaya tetap asri, sehingga generasi mendatang akan merasakan indahnya planet bumi ini.